Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sahabat-sahabat Facebook, pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini ya. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Pembacaan firman Tuhan dari Yeremia pasal 29, kita melihat bagaimana suara Tuhan, ya, suara kenabian kepada orang-orang yang telah terlebih dahulu masuk dalam pembuangan. Walaupun mereka sudah terlebih dahulu dibuang ke Babel, karena Raja Babel sudah mengangkut mereka, tapi Tuhan katakan bahwa mereka tetap masih dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi Tuhan tidak menghancurkan hidup mereka. Memang mereka terbuang, tetapi bukan berarti Tuhan lepas tangan ya. Tuhan masih peduli kepada mereka, Tuhan masih memperhatikan mereka. Bahkan dalam kondisi mereka dalam pembuangan, Tuhan katakan bahwa Tuhan punya rancangan damai sejahtera bagi mereka. Mungkin ini kadang-kadang kita sulit mengerti ya, bagaimana kita bisa mendengar bahwa rancangan Tuhan damai sejahtera bagi kita sementara kita dalam keadaan sukar, menderita, ya, mengalami berbagai kesulitan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Yeremia pasal 29, ayat pertama. Firman Tuhan demikian, beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Jadi sudah ada pembuangan ya. Kalau kita lihat pembuangan ya, diangkutnya yang pertama kali, nanti kita lihat ada 3 kali itu ya. Mereka dibuang ya. Dan pada saat kalau pembuangan pertama ada juga seorang nabi yang ikut terbuang ke sana, yaitu Nabi Daniel ya, terbuang di sana. Jadi suara Tuhan disampaikan ke orang-orang buangan. Itu terjadi sesudah Raja Yekhonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Nah, surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambillah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Wah, luar biasa. Tuhan berbicara kepada umat yang ada dalam pembuangan, ya, bahwa mereka tetap mengerjakan apa yang mereka bisa kerjakan. Ya, buat pertanian, ya, buat usaha, ya, tetap ada kelanjutan keluarga, rumah tangga, ya, ada pernikahan, ya, ada anak-anak yang lahir. Nah, ini wujud daripada pemeliharaan Tuhan kepada mereka. Dan di ayat ke-7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Seringkali ayat ini kita baca, bukan? Nah, ini adalah peranan orang percaya di mana mereka berada harus berdampak positif ya. Memang orang umat Tuhan pada waktu itu adalah sedang menghadapi ya disiplin daripada Tuhan. Memang betul didisiplin, itu sebabnya mereka dibuang ke Babel.
sebagai orang tawanan, tetapi sebagai orang tawanan pun Tuhan pelihara mereka di sana. Ya, keluarga tetap ya ada, tidak dihabisi semua, enggak, tapi ada anak-anak lahir, ya, ada generasi berikutnya, dan Tuhan katakan bahwa berdoa untuk ya kota itu, berdoa kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, memang hadirnya umat Tuhan ya di pembuangan itu membuat kota itu diberkati Tuhan. Nah, kita melihat juga tidak hanya pada masa itu, masa-masa seterusnya sampai kini, di mana orang-orang Israel, umat Tuhan ini berada, ya mereka membawa dampak positif, ya membawa sesuatu yang baru, kemajuan, berkat bagi tempat di mana berada. Ya, di mana orang Israel ada di satu negara, kita melihat biasanya negara itu makmur ya, atau mengalami kemajuan ya. Terjadi pembaharuan, perubahan. Inilah umat Tuhan ya, di mana umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun ini ada dalam disiplin, hukuman, tapi Tuhan tidak membinasakan umat itu. Ya. Nah, perhatikan di ayat 8. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Ini salah satu penyebab umat ini ya berdosa. Ini penyebab di mana umat ini tidak mendengar firman Allah karena mereka mendengar suara nabi-nabi palsu. Kita sudah bahas ya, seringkali muncul ini. Ya, sangat mengerikan hadirnya nabi palsu dalam kehidupan umat. Ya, gambarannya begini, saat ini adalah sangat mengerikan jika ya di gereja saat ini masuk atau hadir pengajar-pengajar palsu, pengajar-pengajar yang menyesatkan. Maka orang percaya, orang Kristen ya bisa mengalami tindakan-tindakan yang mereka pikir benar padahal enggak, padahal itu menyesatkan. Jadi tidak lagi mendengar suara Tuhan karena lebih mendengar suara pengajar palsu, nabi palsu. Jadi ini kita waspadai. Itu yang terjadi dalam kehidupan umat Israel, umat Yehuda, umat pilihan Allah ini, sehingga mereka ya dihukum oleh Tuhan karena lebih mendengar suara nabi palsu. Di ayat 10 berkata begini, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. 70 tahun. Nah, waktu ya Yeremia berkata 70 tahun, ya mereka marah, umat itu marah, dan akhirnya hendak menganiaya Yeremia. Kok bilang 70 tahun, lama banget ya. Sementara nabi-nabi yang lain gak cuma 2 tahun aja kok. Ini yang benar yang mana? Ya, ini Yeremia bernubuat palsu ini. Ya, ini Yeremia ini bikin susah kita ya, kira-kira begitu. Akhirnya Yeremia mau dianiaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini sangat mengerikan memang ketika suara kebenaran muncul, suara ketidakbenaran muncul. Banyak orang yang lebih mendengar suara ketidakbenaran. Ini fakta. Ya, ini fakta. Dan Tuhan sudah katakan memang tidak mungkin tidak ada pengajar sesat. Ya, tapi terkutuklah ya menjadi pengajar sesat. Yang penting dari umat adalah ya jangan dengar suara-suara yang menyesatkan itu. Kita mau dengar suara Tuhan. Nah, di dalam kondisi umat yang terbuang ya dalam bentuk hukuman itu, bahwa Tuhan punya rancangan yang indah bagi mereka. Perhatikan di ayat yang ke-11 ini seringkali dibacakan ya. Kalau lihat konteksnya adalah
di mana memang umat itu sudah dalam pembuangan, tapi Tuhan katakan rancangan Tuhan bagi mereka bukan kecelakaan ya. Ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Loh, kita kan dalam pembuangan. Adakah dalam pembuangan ini rancangan damai sejahtera? Mungkin kita bisa bertanya seperti itu kalau kita dalam posisi mereka, ya umat. Loh, kita kan ada dalam pembuangan di negeri orang sebagai jajahan. Apakah ini rancangan damai sejahtera? Apakah ini masa depan yang indah? Memang ketika kita sedang mengalami masa sukar, masa sulit, kita sulit berkata ini rancangan Tuhan, ini rancangan damai sejahtera, ini bukan rancangan kecelakaan. Ya, sulit kita berkata ini baik. Tetapi Tuhan tahu bahwa Dia memberi yang terbaik bagi umatnya, walaupun harus melalui masa sukar. Ya, jadi kita bisa saja berjalan saat ini masuk dalam badai. Ya, kita pasti berkata ini tidak baik secara manusia, tetapi ada sesuatu yang indah yang akan kita dapatkan setelah kita melewati badai itu. Jadi kita perlu bersabar saja ya menghadapi badai itu. Nah, umat tidak mengerti pada saat itu. Tetapi fakta menunjukkan nanti kita baru lihat bahwa mereka akan kembali dipelihara Tuhan. Ya, mereka tidak menderita walaupun dalam pembuangan mereka masih mendapatkan kehidupan yang layak. Ya, bahkan anak-anak muda umat itu menjadi orang-orang penting di negeri itu. Ya, menjadi pejabat. Jadi Tuhan tetap pelihara, hanya tidak di tanah perjanjian lagi mereka. Tetapi nanti akan kembali setelah 70 tahun. Ya, di ayat 12 berkata begini. Dan apabila kamu berseru dan datang kepadaku, untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Nah, jadi yang utama adalah bagaimana umat itu sungguh-sungguh mau mendengar suara Tuhan, jangan suara-suara yang lain. Di mana umat itu memang harus didisiplin untuk kemudian mereka bertobat, supaya mereka berseru kepada Tuhan. Ya, apabila kamu berseru, ya, dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi Tuhan tidak langsung tutup telinga kepada doa-doa mereka, enggak. Walaupun mereka saat ini dalam pembuangan, kira-kira begitu ya. Nah, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ini yang disampaikan oleh Tuhan kepada umat di pembuangan. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ke tempat mana? Yerusalem. Ya, mereka akan kembali ke Yerusalem. Dan betul, ini digenapi setelah mereka 70 tahun dalam pembuangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menarik sekali jika kita mengerti rancangan Allah dalam hidup kita. Tidak berarti ketika kita tahu rancangan Allah dalam hidup kita, rancangan yang indah, masa depan yang indah, berarti kita tidak ada masalah dong kalau begitu. Tidak. Tidak berarti tidak harus melalui pergumulan. Tidak. Tidak berarti kita tidak ada kesusahan, penderitaan. Tidak. Ya, kita bisa masuk dalam kesusahan itu, kesukaran itu, pergumulan berat, ya, penderitaan. Tetapi Tuhan tidak mau membuat kita ya terjerumus di situ. Itu bukan rancangan Allah supaya kita ada di dalamnya. Ya, tetapi rancangan Allah rancangan yang indah, namun harus melalui masa sukar itu. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara menghadapi masa sukar, jangan langsung putus asa ya. Jangan langsung kehilangan pengharapan. Kadang-kadang memang Tuhan izinkan kita mengalami sakit penyakit yang luar biasa. Kita nggak bisa berkata ini rancangan Allah yang indah bagi saya. Susah dong kita berkata seperti itu. Tapi sekalipun kita dalam sakit penyakit yang luar biasa, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tahu
pergumulan kita, Tuhan tahu ya perasaan kita. Maka Tuhan berkata, kalau kita pada saat itu berdoa, berseru kepadanya, Dia dengar. Ya, Dia dengar, Dia tidak tutup telinga, bahkan Dia akan tolong kita. Mujizat Allah masih ada, masih berlaku sampai sekarang. Percayalah, Tuhan bisa menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit kita. Tuhan punya rancangan yang indah bagi kita. Ya, Tuhan pelihara kita. Ya, jangan bersedih. Ya, jangan berlarut-larut berduka ketika kita menghadapi ya masa sukar, masa sulit. Seperti umat dalam pembuangan. Tuhan katakan, ambil istri untuk yang laki-laki ya, ambil suami yang perempuan, untuk anak perempuan carikan suami, untuk anak laki-laki carikan istri. Jadi kawin mengawini, rumah tangga terus. Dan jangan kamu sampai habis, sampai tidak ada begitu. Terus bertambah banyak. Dan memang benar, umat ini ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau kita melihat sejarah bahwa ada banyak usaha orang-orang untuk menghabisi umat ini. Tapi janji Tuhan ya dan amin, umat ini tidak akan habis. Ya, karena mereka nanti akan memiliki peranan yang luar biasa di akhir zaman. Ya, peranan Israel ya tidak luput dari sejarah dunia. Ya, akan datang nanti bangsa-bangsa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat kebenaran firman Tuhan ini kiranya memberikan semangat kepada kita, memberikan sukacita kepada kita supaya kita jangan mudah putus asa ketika kita sedang dalam keadaan sulit, sedang keadaan menderita, ada pergumulan. Ya, Tuhan sungguh Allah yang baik. Perhatikan bahwa rancangan Allah itu bagi kita itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan Dia akan memberikan ya, hari depan yang penuh harapan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan iman kita, menguatkan kita untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Jangan putus asa, jangan kehilangan pengharapan ketika kita sedang dalam keadaan masa sukar, misalnya masa pandemi ini, ekonomi sulit, usaha sulit, ya sakit penyakit juga melanda, kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, ya banyak pergumulan ini, kesedihan, tekanan, tetapi sekalipun itu harus kita hadapi. Tuhan adalah Tuhan yang baik bagi kita. Ya, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Mungkin hari ini kita berkata saya tidak bahagia Tuhan. Ya, karena memang beban hidup, karena persoalan itu. Tetapi hadapilah dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan cara apa? Berdoa, memohon kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Maka ketika kita nanti melewati masa-masa sukar ini, di situ kita baru berkata, oh begini maksud Tuhan rupanya dalam hidup saya tetap memuji Tuhan. Kiranya dalam perjalanan hidup kita terus puji Dia, sembah Dia. Dan ketika kita menghadapi apapun pergumulan kita datang kepada Tuhan dalam doa dan permohonan yang tak putus-putus ya. Teruslah berdoa kepada Tuhan. Kita akan berdoa, kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita.